Halo sahabat Karnus, di video kali ini saya akan menceritakan tentang latar belakang dan sejarah dari konsep Karnus. Untuk memudahkan pemahaman kita, saya sudah menyiapkan beberapa slide gitu ya, yang akan membantu kita untuk melihat visualisasinya gitu ya. Baik, tentang latar belakang dan sejarah lahirnya konsep Karnus ini memang cukup luar biasa ya Bapak Ibu, sehingga kalau kita tahu, kita akan sangat mencintai konsep Karnus ini dan mau menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya. Di konsep Karnus kita punya tagline cara cerdas untuk sehat. Makanya ketika kita mau sehat, kita harus cerdas gitu ya. Konsep Karnus ini dilatar belakangi oleh permasalahan kesehatan yang menimpa di negeri kita bahkan dunia kita. Saya memberikan sebuah data nih Bapak Ibu. Data ini adalah dari BPJS tentang jumlah kasus dan biaya penyakit katastrofis gitu ya. Nah, apa sih penyakit katastrofik itu? Penyakit yang membutuhkan biaya besar bahkan mengancam nyawa nih Bapak Ibu. Dari data BPJS tahun 2019, saya dapatnya yang terbaru 2019 ya. Penyakit yang paling mendominasi, yang nomor satu itu adalah jantung. Nah, jantung ini di tahun 2019 itu ada 13 juta kasus nih Bapak Ibu. Dengan dana yang digelontorkan oleh BPJS itu adalah 10 triliun lebih. Diikuti dengan kanker, stroke, gagal ginjal, dan macam-macam ya. Sehingga total di tahun 2019 itu ada 19 juta kasus dengan dana lebih dari 20 triliun rupiah. Ini sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Data ini itu mencengangkan banget ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita nggak ngelihat data, kita nggak akan tahu deh ya. Nah, coba kita lihat kasus jantung nih. Kasus jantung itu kalau saya dapatkan data ya, mulai tahun 2016. 2016 itu BPJS menggelontorkan 5,4 triliun. Di tahun 2017 itu melejit luar biasa menjadi 9,3 triliun gitu ya. 2018 sempat turun sedikit tapi masih sangat gede ya, 7,454 triliun. Dan di tahun 2019 tadi itu 10 triliun gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai ke tahun 2019 itu naik 90% gitu ya. Oke, kita lihat nih. Kalau kita sudah ketahui bersama bahwa biaya perawatan kesehatan itu sangat mahal. Bahkan saya bisa katakan di sini, penyebab bangkrutnya seseorang saat ini itu bukan karena bisnisnya yang tumbang atau ditipu orang dan semacamnya. Tapi kebanyakan itu adalah karena sakit gitu ya, yang menggerogoti harta. Rumahnya kejual, mobilnya kejual. Karena kita bisa melihat nih Bapak Ibu, contoh nih perawatan jantung. Ya. Perawatan jantung ini untuk ngecek jantung itu bisa 3,7 sampai 4 juta. Belum lagi kalau operasi bypass jantung, itu 150 sampai 300 juta. Belum kalau harus pasang ring, per ringnya itu bisa 50 sampai 100 juta nih Bapak Ibu. Terus kanker nih, apalagi kanker, bisa sampai 100 sampai 102 sampai 106 juta gitu ya. Disusul juga diabetes nih. Diabetes cukup juga ya. Cukup banyak ya. Bahkan penyakit ini nggak cuma menimpa orang-orang tua usia 30 tahun aja sudah ada yang kena diabetes gitu ya. Ini konsultasi dokter bisa 1-2 juta, obat-obatan, operasi bisa 15 sampai 20 juta, bahkan kalau sampai cuci darah bisa 50 sampai 60 juta. Makanya banyak dokter yang sangat bijak mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Lah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, mungkin kita di masyarakat Indonesia itu bisa bilang harta sih bisa dicari, tetapi kalau nyawa itu tidak bisa diganti Bapak Ibu. Nah, ini pula yang menimpa founder dari konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Beliau punya ibunda tercinta itu yang kena kanker nih Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa, beliau itu merawatnya seperti teriris-iris hatinya melihat kondisi ibunya yang semakin hari semakin memburuk. Sampai satu titik dokter rumah sakit sudah give up gitu ya, menyatakan sudah nggak sanggup, sudah nggak bisa ditolong lagi, akhirnya nyawa ibundanya pun juga hilang Bapak Ibu, sudah nggak bisa diganti. Nah ternyata musibah itu tidak berhenti, dilanjut dengan istri beliau, istri tercintanya kena autoimun. Bayangkan, ini juga satu grup dengan kanker ya, autoimun.
Nah, tidak mau nasib ibunda tercintanya itu dialami oleh istrinya, akhirnya Bapak Iwan Beni ini berusaha untuk mempelajari. Meminta berkas rekam medis dipelajari, kemudian sampai mempelajari tentang tubuh. Ternyata beliau itu mendapati bahwa tubuh kita itu adalah kumpulan puncak dari segala ilmu. Karena di tubuh kita itu kita belajar biologi, belajar fisika, kimia, biomolekuler, bahkan sampai listrik pun juga ada di tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, buktinya teman saya yang meninggal karena jantung itu juga karena, kata dokter spesialis jantungnya itu, karena konsleting listrik ya, di jantung. Pada waktu dia bermain badminton, langsung tumbang dalam hitungan menit, sudah nggak bisa tertolong Bapak Ibu. Nah ini kalau kita nggak memahami konsep kesehatan, maka hal itu bisa mengancam siapa saja. Akhirnya Pak Iwan meneliti sampai menjadikan istrinya sebagai kelinci percobaan. Alhamdulillah akhirnya beliau sembuh nih Bapak Ibu. Nah, cerita berlanjut nih Bapak Ibu. Sampai suatu ketika Bapak Iwan Beni ini ketemu dengan adik Mutiara Sari. Adik Mutiara Sari ini pada tahun 2015, dia masih usia 5 tahun nih Bapak Ibu. Dia menderita kanker mata stadium 4, kesakitan nangis setiap hari. Gitu ya. Nah, tahun 2016 dilakukan operasi pengangkatan sel kanker di Dr. Stomo ya, Rumah Sakit Dr. Stomo Surabaya ya. Jadi matanya diambil gitu ya. Kemudian dilakukan kemoterapi yang seharusnya 9 kali, karena kondisi makin parah, keluarga memutuskan stop di kemo yang ketiga. Nah, pada waktu yang sama di RSUD Dr. Stomo itu juga ada 8 kasus anak yang serupa, 7 diantaranya kemo sampai 9, mereka semua meninggal. Gitu ya. Nah, alhamdulillah bapaknya dari adik Mutiara Sari ini ketemu dengan Bapak Iwan, gitu ya. Kemudian tahun 2017 adik Mutiara Sari ini dirawat dengan konsep Karnus, gitu ya. Semakin hari semakin sehat, gitu ya. Pendarahannya di mata berhenti, gitu ya. Kemudian membentuk jaringan baru di bekas operasi tadi, ya. Berat badannya juga naik dari 10 kg menjadi 25 kg, ya, mulai dari Februari 2017 sampai November 2018. Daya tahan tubuhnya juga semakin meningkat, intelijensinya juga luar biasa, dan sekarang makin tinggi, makin cantik, dan makin energik. Jadi adik ini berprestasi juga di sekolahnya. Gitu ya. Kemudian ada juga kasus nih, adik Safa. Gitu ya. Adik Safa ini tahun 2017, awalnya itu mengeluh matanya ini buram. Sampai satu titik akhirnya mata kanannya itu buta total, tidak bisa melihat nih Bapak Ibu. Gitu ya. Setelah dicek di lab ya, matanya ini tidak ada masalah. Begitu dia di-scan di otaknya, ternyata sepertiga otak adik Safa ini kena kanker. Jadi diminta waktu itu kemoterapi, tapi Ibunda Safa menolak karena melihat 2 pasien lain dengan kasus yang sama menjalani kemo, semuanya meninggal. Karena ibunya takut, tidak mau nih. Alhamdulillah di Juni 2017, Safa dirawat dengan konsep Karnus, perkembangannya cukup pesat, mata kanan yang buta saat itu mulai bisa merespon hingga diterapi dengan akupuntur juga, dikombinasi ya. Matanya akhirnya membaik, berat badannya mendaik, fisiknya juga bagus ya. Akhirnya beliau juga, adik ini juga sudah bisa sekolah lagi full day ya. Nah ini kondisi adik ini waktu masih sakit ya, luar biasa ya. Dan sekarang sudah tampan, setiap kali kita kuliah konsep Karnus, adik ini kita undang gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut kuliah konsep Karnus akan ketemu dengan adik-adik ini. Itulah cerita singkat lahirnya konsep Karnus ya. Dalam perkembangan selama perjalanan itu Bapak Ibu, sang founder kita Bapak Iwan Beni akhirnya menemukan 2 kunci utama. Yang pertama itu adalah rekonstruksi lambung, dan yang kedua adalah perlindungan darah dan DNA. Karena kalau sudah ngomongkan kanker, ngomongkan autoimun, itu berarti ada yang salah dengan DNA. Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Gitu ya. Makanya kemudian Bapak Iwan Beni membikinkan satu skema, akhirnya membikinkan 2 paten untuk penyembuhan berbasis nutrisi sesuai dengan konsep Karnus. Nah ini adalah patennya yang diajukan oleh Bapak Iwan Beni dan sudah keluar patennya ya. Yang pertama itu adalah komposisi sereal untuk memperbaiki lambung, dan yang kedua ini adalah komposisi teh hijau untuk pembersih darah, yang tujuannya adalah tadi melindungi darah dan DNA supaya tidak terjadi salah perintah di DNA-nya dan hormon-hormonnya gitu ya.
Nah, ini konsep Karnus itu sudah diperkuliahkan, jadi sudah dibukukan oleh Bapak Iwan Beni tahun 2019. Kemudian kita kuliahkan mulai dari angkatan 1, 2, 3, dan 4 itu di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 kita ada angkatan ke-5 dan angkatan ke-6. Bapak Ibu bisa langsung ngecek juga videonya itu ada di YouTube ya. Di YouTube ini di Karnus Media. Ini saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung aja ketik atau misalnya kalau di HP ya, langsung ke YouTube, kemudian ketikkan Karnus Media. Nah, nanti otomatis masuk di sini ya. Nah, ini adalah cuplikan kuliah konsep Karnus angkatan keempat. Ya. Konsep Karnus. Kalau kita bicara tentang manusia sehat, pastikan 1 triliun sel manusia itu makan semua. Sel itu bisa makan jika masing-masing ini putus. Untuk putus itu butuh apa? Butuh pemutus, katalis. Siapa dia? Enzim. Pada saat ini penyakit degeneratif itu tidak cuma orang tua, segala umur bisa kena dan solusinya semuanya simptomatik. Nama saya Mutiara Sari. Tahun 2017 bulan Februari. Iya, Februari ya, Pak. Februari. 1 minggu perbaikan terus sampai sekarang, alhamdulillah Allah ngasih kesembuhan pada Mutiara Sari. Sekarang kamu merasa gimana? Masih sering pusing kah dan lain-lain kah? Enggak. Fresh. Kamu ingin jadi apa nanti ya? Dokter. Dokter. Amin kan Bapak Ibu? Saya punya tetangga yang sakit diabetes, kemudian dia datang ke saya mengeluhkan sakitnya, waktu itu gulanya 240, kemudian saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Alga Gold, mulanya 1 dulu, kemudian naik jadi 2 pagi sore, setelah 1 bulan lebih itu ada perubahan signifikan, jadi gulanya jadi 110. Dengan memahami tubuh manusia, maka sudah tahu kebenaran bahwa segala penyakit sudah Allah turunkan obatnya. Yang disampaikan Mas Iwan kemarin 1 hari penuh itu, dengan segala hormat saya sampaikan ke teman-teman, itu kalau saya ngajari kuliah 4 semester. Apakah bisa gitu, jadi istilahnya memberikan harapan untuk seseorang yang sudah divonis cuci darah seumur hidup, itu bisa punya harapan ke depannya gitu. Jadi pada konsep Karnus, mau sel mata, sel telinga, sel hidung, sel kita sama. Semua sel butuh makanan, titik. Sudah. Apa jawabannya? Bisa. Karena pengobatan saat ini nggak ada yang sampai sedalam ini. Makanan yang bisa menyehatkan, makanan yang bisa mengobati. Ada suatu slogan, makananmu adalah obatmu, maka sembuhkanlah. Karnus itu ternyata adalah pendekar Nusantara, ya, luar biasa namanya ini. Dan saya juga merasa tertantang untuk membantu beliau, karena beliau punya cita-cita 1 juta agen. Jadi ya Allah, kami berlindung dari penyakit merah, kami berlindung dari penyakit yang hitam, dan aku berlindung dari penyakit yang besar. Kita mulai dari kita sendiri, warga negaranya, ya. Warga negara adalah bagian seperti sel dalam tubuh manusia. Kalau warganya baik, berjuang, insya Allah semua akan baik. Ya, itu tadi adalah cuplikan kuliah angkatan keempat. Ada juga yang ke-5 dan ke-6, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di channel YouTube kita ya, Bapak Ibu ya.
Jadi konsep Karnus ini cukup luar biasa, bahkan banyak juga sudah profesor, dokter, para terapis, akademisi, bahkan masyarakat luas yang berbondong-bondong untuk mempelajari tentang konsep Karnus ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah konsep Karnus angkatan berikutnya atau mempelajari materi-materi yang sudah kita publikasikan baik di YouTube maupun di website konsepkarnus.com. Jadi konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Demikian sekilas tentang latar belakang dan sejarah lahirnya dari konsep Karnus. Semoga bermanfaat. Jadi semoga kita semua diberikan kesehatan. Salam sehat, cara cerdas untuk sehat dengan konsep Karnus.